Pujian yang kita nyanyikan menyadarkan kita bahwa ada Allah yang sanggup mengubah hati kita. Itulah sebabnya kita berseru kepadanya, memohon kepadanya supaya Dia mengubah hidup kita. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, Engkau mengetahui kedalaman isi hati kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang sudah kami nyanyikan ini Tuhan tidak keluar dari bibir kami, tetapi keluar dari dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga pujian ini boleh menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, untuk boleh terus diubahkan oleh Tuhan, untuk boleh terus menjadi serupa dengan Kristus, untuk boleh terus menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam segala kelemahan kami mohon Engkau yang menolong kami, Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, jika Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah, dan terlebih untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan, kami berdoa, memohon kepadamu, biarlah Engkau yang membuka mata hati pikiran kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur oleh firman-Mu. Kami rindu Tuhan, firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh menguatkan kami, menolong kami, mengubah kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur jika hari ini kita boleh kembali beribadah, dan meskipun di luar ada hujan yang mungkin bisa menghalangi kita, tetapi kalau kita boleh hadir di tempat ini, itu sebuah anugerah, sebuah kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk boleh melihat bersama tentang Allah yang merancang keselamatan. Ya, Allah yang merancang keselamatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Rencananya yang besar itu adalah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita layak untuk datang kepada Tuhan. Kita layak untuk memuji Dia. Kenapa? Karena Dia Allah yang telah membenarkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur jika hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan November ini. Ya, kita memasuki minggu terakhir di bulan November, dan itu berarti kita sebentar lagi akan memasuki bulan Desember. Nah, kalau kita memasuki bulan Desember, maka kita akan merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara, selain Natal, kebanyakan orang juga menanti bulan Desember karena ada banyak hal yang didapatkan. Ya, mungkin banyak diskon-diskon ya, 12-12 gitu ya. Banyak diskon-diskon. Nah, tapi yang jelas ada sukacita ketika kita memasuki bulan Desember. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur jika kita boleh memasuki minggu Advent pertama hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh contoh Stefanus tadi, kita melihat bahwa minggu pertama Advent itu berbicara tentang pengharapan. Ada Kristus yang telah datang ke dunia, ada Tuhan yang telah datang ke dunia dan memberikan pengharapan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, lilin ungu yang dinyalakan di minggu Advent pertama itu biasa disebut sebagai lilin nabi. Kenapa? Karena itu mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus ke dunia tidak secara tiba-tiba datang begitu saja, tetapi sudah dinubuatkan, sudah diwartakan, sudah diberitakan oleh para nabi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus datang ke dunia,
itu ada di dalam rencana Allah yang besar, yang Dia mau nyatakan di dalam setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita menanti kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kita juga mempersiapkan diri di dalam pertobatan. Supaya apa? Supaya kita manusia yang berdosa ini bisa layak untuk menyambut Dia. Nah, di masa-masa Advent ini Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan juga untuk memperingati kedatangan kelahirannya di dalam dunia. Dan selain itu, kita juga mempersiapkan diri untuk boleh menanti kedatangan Kristus yang kedua. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang tahu kapan Kristus datang kedua kalinya. Tetapi bagian kita adalah terus-menerus mempersiapkan diri kita. Supaya apa? Supaya ketika Kristus datang yang kedua kali, Dia menemukan saya dan saudara adalah orang-orang yang tetap setia kepadanya. Saudara, ini adalah sebuah sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Advent pertama berbicara tentang pengharapan. Itu artinya Kristus datang memberikan keselamatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika di dalam menginjili seseorang, ada satu pertanyaan yang biasa ditanyakan. Pertanyaannya seperti ini: apa yang kamu lakukan untuk bisa selamat? Atau apa yang kamu lakukan supaya engkau memperoleh hidup yang kekal? Biasanya pertanyaan ini muncul ketika menginjili seseorang. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara mudah dijawab oleh siapapun. Ada yang mengatakan, yang menjawabnya, saya akan beramal, saya akan melakukan banyak hal, saya akan melakukan perbuatan baik supaya saya selamat. Intinya saudara, manusia yang berkehendak, manusia yang melakukan sesuatu untuk bisa selamat. Pertanyaan ini sangat mudah dijawab. Tapi coba kita balik pertanyaan ini. Kalau seandainya pertanyaannya seperti ini: apa yang Tuhanmu lakukan supaya kamu selamat? Apa yang telah Tuhanmu lakukan dalam hidupmu supaya kamu beroleh hidup yang kekal? Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu Saudara? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara sulit untuk dijawab bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita yang sudah ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Yesus, pertanyaan ini sangat mudah untuk kita jawab. Nah, saudara, kita mengetahui bahwa di dalam kekristenan ada satu perbedaan yang dimiliki dengan perbedaan-perbedaan keyakinan yang lain. Di dalam kekristenan kita bisa menjawab pertanyaan ini. Artinya bahwa Tuhan yang telah datang dan yang telah melakukan sesuatu sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan kita. Dia merancang keselamatan dengan sempurna. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kemudian dinubuatkan oleh para nabi tentang kedatangan Mesias yang diurapi, yang akan memberikan keselamatan kepada umat manusia. Dan kita melihat di dalam perjanjian baru itu tergenapi, saudara. Artinya bahwa kita melihat bahwa Tuhan yang merancang keselamatan atas hidup kita, Dia juga Allah yang menggenapinya. Saudara, kita melihat bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang bertahta itu rela meninggalkan tahtanya, datang ke dunia, mengambil rupa seperti manusia, sama seperti kita. Kemudian Dia lahir, saudara, Dia mati, dan Dia bangkit, dan Dia kembali ke surga dan memberikan kepada kita keselamatan. Artinya apa, saudara? Kalau Kristus, Tuhan kita, rela datang ke dunia untuk mencari engkau dan saya, itu berarti bahwa engkau dan saya adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, saudara, kalau Allah yang besar itu rela datang ke dunia, lahir ke dunia, kemudian mati, kemudian bangkit dan naik ke surga dan memberikan keselamatan kepada kita,
itu berarti engkau dan saya adalah pribadi yang diperhitungkan oleh Tuhan, yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara, kita tahu, kita melihat bahwa keselamatan itu dirancang oleh Allah, kemudian digenapi dan diberikan kepada kita. Sehingga saat ini kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, kalau seandainya kita tahu bahwa Allah yang telah merancang keselamatan itu atas hidup kita, maka pertanyaannya sekarang adalah, apa artinya bagi saya? Apa artinya bagi kita jika Allah yang merancang keselamatan itu? Apa artinya bagi kita kalau Allah sudah merancang keselamatan itu? Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa ketika Allah merancang keselamatan dan menggenapinya, itu berarti bahwa pengharapan kita itu pasti dan tidak mengecewakan. Sekali lagi, kalau Allah yang merancang keselamatan ini dan Dia telah menggenapinya, maka pengharapan kita itu pasti dan tidak mengecewakan. Saudara, kita sering mendengar bahwa kelahiran Kristus di dalam dunia itu membawa pengharapan. Pengharapan dari apa, saudara? Yaitu pengharapan terbebas dari belenggu dosa dan kemudian diperdamaikan dengan Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara, yang menjadi kabar sukacita bagi kita semua? Tetapi masalahnya, saudara, sering sekali kabar yang luar biasa ini, yang penuh dengan sukacita ini, sering sekali hanya menjadi sebatas kata-kata. Sering sekali tidak bermakna dalam hidup kita. Sering sekali kita tidak alami dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita mudah sekali khawatir. Bukan tidak boleh khawatir dalam hidup ini, saudara. Tetapi kalau seandainya kita khawatir terus-menerus, itu berarti ada yang salah di dalam hidup kita. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak benar di dalam pengenalan kita akan Allah yang besar itu. Saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita takut. Banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Tetapi saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan dan mencari pertolongan di tempat lain. Jangan sampai pengharapan kita itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Saudara, tidak sedikit orang yang mencari pengharapan pada yang lain. Tidak sedikit orang yang menjalani kehidupannya seperti orang yang tidak punya pengharapan. Padahal saudara, kita tahu bahwa Yesus yang telah datang ke dunia pernah berkata dan berjanji kepada kita di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Di situ dikatakan, saudara, Yesus berkata dan berjanji, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, pribadi yang mengatakan ini bukan orang biasa, tetapi dia Tuhan kita. Saudara, kalau Tuhan yang mengatakan ini, itu berarti dia juga sanggup menggenapinya di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan sanggup menggenapi janjinya ini, mengapa kita tidak mau datang kepadanya? Dan mengapa kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepadanya? Saudara, kalau hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kemudian kalau sakit, kemudian kita mencari pertolongan di tempat yang lain, bukan kepada Tuhan, saudara, bisa jadi minggu-minggu Advent yang kita lewati sudah bertahun-tahun, itu tidak pernah kita maknai dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, di minggu pertama Advent ini, mari bersama-sama kita renungkan kembali pengharapan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Sudahkah benar-benar kita membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Sudahkah benar-benar kita mempercayakan segala apa yang kita miliki kepada Tuhan? Saudara, ada suami istri di dalam sebuah gereja.
ketika mereka dikenal sebagai orang yang ramah, kemudian mereka punya kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa memotivasi orang lain, yang bisa membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Kemudian kedua, suami istri ini dijadikan asar di gereja, penyambut tamu. Benar saudara, ketika hari Minggu ada oma-oma yang datang, kemudian mereka menyambutnya dengan sukacita dan mereka berkata, "Puji Tuhan oma, kamu diberkati oleh Tuhan. Oma percayalah, berharap kepada Tuhan, minggu depan pasti oma bisa beribadah lagi." Luar biasa kan saudara? Atau misalnya ketika ada yang sedang mengalami kedukaan, mereka menghiburnya dengan kata-kata yang penuh pengharapan. Sabar, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Sabar, Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepadamu. Tetapi saudara, di dalam realitanya, suami istri ini di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah rumah tangga mereka, mereka berani bertengkar di depan anak-anak mereka. Kenapa? Karena faktor ekonomi. Ketika anak mereka sakit saudara, mereka mencari orang pintar untuk menyembuhkan anak mereka. Saudara, sangat disayangkan jika ada orang Kristen yang punya kehidupan seperti ini. Di luar, di tengah-tengah bergereja, kelihatannya rohani, kelihatannya baik, kelihatannya seperti orang yang punya pengharapan. Tetapi di dalam kesendiriannya, dia orang yang tidak punya pengharapan. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudah sungguh-sungguhkah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita itu pasti. Jadi jangan sampai saudara kehidupan suami istri ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Kristus pasti dan tidak mengecewakan, maka mengapa kita harus meragukan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau hal yang besar saja bersifat kekekalan itu Tuhan pikirkan dan Dia rancang untuk kita, apalagi hal-hal kecil di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, harusnya kita terus berharap di dalam Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Kenapa saudara? Karena rancangan-rancangan Allah di dalam hidup kita jauh lebih besar, jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Saudara, Allah punya rencana yang besar, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Saudara, bagi kita yang masih muda, ya, bagi kita yang masih muda, jika kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar, kemudian Dia sudah merancang keselamatan itu dan menyelamatkan kita, pertanyaannya adalah mengapa sering sekali kita yang masih muda ini terkadang membiarkan diri kita digoda oleh yang lain sehingga kita meninggalkan iman kita. Sering sekali godaan itu datang dari jabatan, pekerjaan, uang, dan wanita. Saudara, kita yang masih muda, kalau kita tahu bahwa Allah sudah merancang yang besar dalam hidup kita, mengapa kita membiarkan hidup kita tergoda oleh hal-hal itu? Saudara, saya punya 3 orang teman SMA yang meninggalkan imannya hanya karena wanita yang dia cintai. Saudara, ketika saya berbicara, ngobrol dengan salah satu dari mereka, dan dia berkata, saya tanya, kenapa bro, kamu kok tega dan bisa berbuat seperti itu, meninggalkan imanmu? Bukankah waktu itu kita sama-sama disidikan di gereja? Jawabannya saudara, dia berkata seperti ini, iya bro, kamu tahu enggak bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Biasanya saudara, istilah ini dikaitkan dengan surga. Artinya bahwa banyak cara, banyak jalan untuk bisa masuk surga. Tapi pertanyaan saya adalah begini, apakah benar ada banyak cara untuk bisa masuk surga? Kalau benar saudara, mengapa Kristus harus datang ke dunia? Kalau banyak cara saudara, kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Dan mungkin bagi kita sebagai orang tua saudara, yang punya anak,
iman apa yang kita wariskan kepada anak kita. Kalau hidup kita dipenuhi dengan keraguan, kekhawatiran, sudah pasti iman yang kita wariskan itu adalah iman yang meragukan Tuhan. Saudara, mari kita mencoba mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi keyakinan kita kepada Tuhan, mengevaluasi sejauh apa, sebesar apa pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita bertanya, apakah kita layak untuk meragukan Tuhan? Jawabannya adalah tidak, saudara. Kenapa? Allah tidak layak untuk diragukan, karena rancangannya yang besar bagi hidup kita itu telah Dia genapi di dalam Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Allah sudah merancang ini dalam hidup kita, dan saat ini kalau kita bisa boleh beribadah dan memperingati Advent yang pertama, itu artinya engkau dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Kalau engkau dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang menjadi respon kita terhadap tindakan Allah yang besar atas hidup kita? Saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan hal ini. Respon kita adalah pembaharuan hidup. Respon kita adalah kehidupan kita semakin diubahkan, semakin diperbaharui oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua di sana berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna. Saudara, Paulus mengatakan ini setelah dia berbicara tentang keselamatan. Artinya, saudara, sekalipun keselamatan itu adalah karya Allah yang sempurna, tetapi kita tetap punya bagian setelah diselamatkan, yaitu hidup yang terus dibaharui. Saudara, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Engkau harus berubah di dalam hidup ini. Engkau harus mengalami perubahan. Saudara, perubahan hidup itu berbicara tentang sesuatu yang nyata, yang harus dilihat, dirasakan oleh kita dan juga oleh orang yang ada di sekitar kita. Jadi bicara tentang perubahan hidup itu tidak hanya berbicara tentang apa yang ada di dalam, tetapi itu bicara tentang apa yang bisa dilihat oleh orang yang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita mencoba mengevaluasi diri kita. Mari kita mencoba melihat diri kita masing-masing. Setelah saya diselamatkan oleh Tuhan, apakah saya sudah menjadi orang yang berbeda dari yang sebelumnya? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah semakin banyakkah hal yang berubah dalam hidup kita? Saudara, apakah kemarahan itu sudah mulai terkikis di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hebat di dalam pengendalian diri? Atau justru, saudara, semakin lama kita beribadah, kita juga semakin tidak berubah. Saudara, perubahan hidup itu berbicara tentang proses seumur hidup dan harus disengaja untuk mengalaminya. Saudara, jangan tunggu, nantilah kalau saya sudah umur 60 tahun, saya baru benar-benar setia kepada Tuhan. Setiap minggu saya akan beribadah, setiap hari saya akan baca firman Tuhan. Kalau saya sudah berumur 60 tahun. Saudara, siapa yang tahu kapan Tuhan memanggil kita? Tidak ada yang tahu, saudara. Oleh sebab itu, kalau Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan saat ini, maka gunakan waktu itu untuk boleh melihat ke dalam diri kita apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Saudara, ketika kita mencoba untuk mengubah apa yang salah dalam hidup kita, percayalah bahwa ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, kita tidak pernah sendiri di dalam menjalani kehidupan ini, mengubah hidup kita, tetapi ada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah begini, apakah kita mau Tuhan mengubah hidup kita sesuai dengan yang Dia mau? Saudara, ini sulit, sering sekali ini menjadi sulit. Banyak orang yang tidak mau
merelakan dirinya diproses, diubah oleh Tuhan. Tetapi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, mari bersama-sama saudara, kalau kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka mari kita menjadi pribadi yang semakin diubah oleh Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang semakin memperlihatkan Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita di tengah-tengah situasi ketidakpastian saat ini. Apapun yang engkau hadapi, apapun pergumulanmu, datang kepada Tuhan. Sebab engkau datang kepada Tuhan, pengharapanmu tidak akan sia-sia. Pengharapanmu pasti dan tidak akan mengecewakan. Oleh sebab itu saudara, mari firman Tuhan ini kita renungkan bersama, dan biarlah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kita untuk menghidupinya. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita mencoba merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mungkin perayaan Advent hari ini udah yang kesekian kalinya. Sudah bertahun-tahun kita melewati masa-masa Advent ini. Tetapi saudara, mari kita mencoba mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang terus berpengharapan kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam kedewasaan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus? Saudara, biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, karena Kristus itu hidup di dalam kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, terlebih-lebih untuk rancangan yang besar tentang keselamatan yang sudah Engkau genapi di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk kami bisa selamat, tetapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami untuk boleh terus berpengharapan kepada-Mu, karena kami percaya bahwa ketika kami berharap kepada-Mu, pengharapan kami itu tidak sia-sia, pengharapan kami itu pasti. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami juga supaya di dalam perjalanan hidup kami, di waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, tolong kami untuk memakainya dengan sungguh-sungguh, untuk boleh memperbaiki diri kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.